Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan salah satu dari kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang ini merupakan salah satu sifat bagi orang-orang beriman, yaitu mereka menjaga salat mereka yang Allah perintahkan. Hafidhu ala salawat, jagalah oleh kalian salat. Dan di antara salat yang paling mulia adalah salat subuh. Dengan itu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taufiknya, memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa salat subuh berjamaah. Dan juga kita bersyukur karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam berupa bermajelis ilmu. Dan sekaligus di sini kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang mana beliau telah mencontohkan dengan amalan yang mulia seperti ini, yaitu bermajelis ilmu atau mendengarkan ilmu. Yang beliau katakan, tatkala berkumpul orang-orang untuk mendengarkan ilmu, bermajelis ilmu, beliau sebutkan wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan menyebut mereka di kalangan para malaikat di sisinya. Keutamaan yang besar. Mungkin di antara kita tidak dikenal oleh manusia, namun Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan kita dengan hamba-hambanya yang mulia, yaitu para malaikatnya. Ikhwani fid din, rahimakumullah. Kemudian kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada semuanya, hadirin, hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudariku yang telah hadir. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sebagai bentuk dari kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengucapkan terima kasih kepada sesama. Terlebih imam atau pengurus masjid, DKM, dan yang telah siap untuk ikut. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan, yang kami tidak bisa sebut satu persatu, baik dari kalangan ustadz, kalangan da'i, atau para guru, atau semuanya. Tentu kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Oleh karena itu kami ucapkan secara umumnya terima kasih banyak dan jazakumullahu khairan, karena Nabi alaihi salatu wassalam telah katakan, man suni'a ilaihi ma'ruf falyakul li fa'ilih jazakumullahu khairan faqad ablagha fis sana. Barang siapa yang diperbuat kepadanya dengan suatu kebaikan, maka hendaknya dia ucapkan kepada pelakunya, jazakallahu khaira, semoga Allah membalasmu. Maka sungguh itu adalah puncaknya bentuk kesyukuran, terima kasih. Ya. Oleh karena itu kami ucapkan kembali jazakumullahu khairan. Dan di sini insyaallah kita akan memperkenalkan satu kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama, yaitu kitab Al-Jami' li'ibadatillah, cakupan terhadap peribadahan kepada Allah. Dan ini sangat penting. Tujuan kita
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ini, yaitu ibadah yang nanti akan kita baca kitabnya. Dan perlu kita ingatkan lagi bahwasanya para ahli usul, yakni dari kalangan ulama, tanpa kita ragukan lagi Al-Imam Asy-Syafi'i, beliaulah imam dari kalangan ahli usul. Beliau telah menulis kitab Ar-Risalah, yang kitab itu merupakan kitab yang pertama dalam peletakan ilmu usul. Dan di dalam ilmu usul telah disebutkan aslul ibadah mahdzur. Asal ibadah itu dilarang. Asal ibadah itu terlarang, artinya jangan kita berbuat sampai ada contohnya, sampai ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baru kita berbuat. Itu asal ibadah. Beda dengan asal selain ibadah, keseharian kita mau berbuat apa, asalnya boleh. Makanan, minuman, pakaian, apa yang ada di muka bumi ini yang kita lihat, seluruhnya asalnya adalah mubah, boleh. Artinya halal, apa saja. Sampai ada dalil yang menunjukkan tentang keharamannya. Ini selain ibadah. Kita berbicara tentang keseharian kita. Apa saja yang kita dapatkan, asalnya dihukumi dulu, boleh semuanya. Sampai ada larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kalau kita didatangkan oleh orang, katakan air ini, apa hukumnya? Maka kita katakan halal asalnya. Sudah berwarna, kita lihat ini minuman, kita belum tahu, kita hukumi halal sampai nanti jelas ada keharamannya, jelas dalilnya, baru kita haramkan. Ini asal, ya. Asal segala sesuatu, aslu kulli syai' mubah, ya. Ahli usul katakan asal segala sesuatu itu boleh, ya, sampai ada dalil atau ada qarinah menunjukkan bermadarat, ya. Kalau kita lihat tanah kan ya, kalau kembali ke asal boleh, tapi apa dimakan boleh? Ya, tanah tidak najis, bahkan suci. Tapi orang makan tanah akan bermudarat, ya. Dengan kemadaratan itu maka jangan makan, ya. Dan kita kembali kepada pembahasan kita. Ibadah asalnya tidak boleh lakukan, ya. Aslul ibadah haram, asal ibadah itu jangan lakukan, haram, ya. Aslul ibadah mahdzur, asal ibadah itu terlarang. Oleh karena itu, di antara sahabat dulu, tatkala sudah tahu salat 5 waktu wajib, dia katakan la azidu wala anqus, aku tidak tambah dan aku tidak kurangi, hanya lakukan yang wajib-wajib, ya. Dia tahunya yang wajib itu dia lakukan, dan Nabi alaihi salatu wasallam memberi jaminan surga baginya. Ya, ada seorang badui yang kesehariannya sibuk. Ya, tentu kita juga banyak kesibukan, ya. Seorang badui ini sibuk mengurusi gembalaannya, urusannya, tinggalnya di pedalaman. Tapi dia mengetahui kewajibannya. Dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, diajarkan, diberitahu tauhid, diberitahu kewajibannya salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan tidak disebutkan haji karena tidak mungkin dia lakukan. Dia orang tidak bersanggupan. Tatkala diberitahu seperti itu, dia pun bersumpah. Ya, menyebutkan dulu pertanyaannya, apakah ada selain itu? Ada, tapi yang sunnah-sunnah, yang mustahab. Tidak. Saya mau yang wajib-wajib saja. Jadi dia ingin beramal sesuai dengan yang dia sudah dapatkan ketika itu. Dia tidak tambah, tidak mau kurangi, cukup yang wajib. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau katakan kepada para sahabatnya. Beliau katakan, aflaha in sadaq. Beruntung dia kalau dia jujur, dia ingin mengamalkan. Bahkan dalam satu riwayat diperjelas oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau katakan kepada para sahabatnya, man sarrahu ayanzura ila ahlil jannah falyanzur ila hadza. Ya, setelah orang tadi bertanya, setelah tahu dia pergi. Nabi alaihi salatu wassalam katakan kepada para sahabatnya yang mulia,
Man sarrahu, siapa yang rasa senangnya, siapa yang senang ayanzura untuk melihat ila ahlil jannah, kepada penghuni surga, falyanzur ila hadza, maka hendaknya dia lihat orang itu, dijamin masuk surga. Apa sebabnya? Dia mencukupkan dengan kewajiban, mencukupkan dengan apa yang dia ketahui dari ilmu, dia beramal, diberi jaminan surga. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Oleh karena itu sangat penting bagi kita. Sangat penting bagi kita untuk mengilmui, mengetahui apa yang kita akan lakukan. Yang telah kita sebutkan tadi, asal ibadah terlarang. Yakni jangan berbuat dulu. Melihat orang melakukan sesuatu, jangan ikut-ikutan, lakukan. Tanyakan kepada ahlinya. Ya. Yang Allah perintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli zikr jika kalian tidak mengetahui. Dengan sebab ini insya Allah akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Pendosa sekalipun, kalau dia mendapatkan masalah, dia tentu tidak memiliki pengetahuan, maka hendaknya dia tanya. Kita akan sebutkan suatu kisah. Kisah pembunuh 99 jiwa, kemudian dia genapkan, disebutkan innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, sungguhnya dia telah membunuh 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami fasa'ala an a'lamin nas, atau fasa'ala an a'lami ahlil ard, dia pun bertanya tentang orang paling berilmunya dari penduduk bumi. Fadulla ila rahib, lalu ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah. Kita lihat di sini, ahli ibadah ini hanya fokus ibadah tapi tidak mengilmui. Lalu dia datang ke ahli ibadah tadi, hanya modal mau bertanya. Dia datang kepada ahli ibadah karena dia menghadapi masalah besar. Yang namanya pelaku maksiat itu seperti itu, mengakui dosanya, membunuh 99 jiwa. Satu jiwa saja ya, itu berat. Nabi Musa saja membunuh seorang kafir dari pengikut Tauhid, Fir'aun, tanpa sengaja mendamaikan, ditampar mati langsung, menyesal. Musa menyesal dunia akhiratnya. Di dunianya menyesal karena membunuh orang yang tidak diperintah untuk dibunuh. Di akhirat pun beliau menolak ketika dimintai syafaat. Ya. Dimintai syafaat menolak, dia bukan berhak untuk memberi syafaat. Dia pun sebutkan alasannya karena membunuh seorang jiwa. Dunia akhir menyesal. Ini seorang ini membunuh 99 jiwa. Sangat menyesal dia. Dia cari solusi gimana. Ternyata salah dia ditunjukin. Datang ke seorang ahli ibadah. Terlihat ya memang penampilannya, namanya orang beribadah ya. Sopan pakaiannya kan. Zaman sekarang ya memakai jubah seperti ini, bahkan surbanan ya. Dia melihat zahirnya, dia datang tanya. Innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubah. Sesungguhnya dia membunuh 99 jiwa. Apakah baginya ada taubat? Apa kata orang tadi? Ya. Apa kata ahli ibadah tadi? Karena tidak memiliki ilmu, hanya sekedar beramal saja sesuai keinginannya. Apa katanya? Oh lah. Tidak. Ya. Karena diberitahu 99 jiwa, langsung dia nolak. Apa katakan? Tidak ada ampunan. Ya. Jangankan dianya, dari sahabat saja, termasuk Ibnu Abbas berpendapat orang membunuh jiwa dengan sengaja itu, ya, diancam dengan neraka selamanya. Kemudian Ibnu Abbas mengambil pendapat yang terakhirnya, yaitu dia tergantung kehendak Allah, diampuni. Dia pelaku dosa besar. Ini jangankan dia ahli ibadah saja, orang berilmu pun kadang menganggap ini berat ini. Ya. Jadi ahli ibadah tadi katakan, tidak ada ampunan. Faqatalahu fakammala bihi miyah. Maka orang tadi marah karena jawabannya, ya, seharusnya orang seperti itu dihibur ya. Dihibur, sebagaimana Abdullah bin Abbas berpendapat awalnya orang membunuh dengan sengaja, membunuh mukmin dengan sengaja, dia akan masuk neraka selama-lamanya. Tatkala ada yang bertanya, saya cemburu dengan seseorang wanita. Wanita ini saya lamar, dia tidak terima saya. Tapi ada orang lain lamar, dia terima, maka saya marah, saya bunuh dia. Dibunuh wanita tadi. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Hadisnya sahih.
Maka apa? Ibnu Abbas ketika ditanya seperti itu, ya, beliau ahli ilm, ahli tafsir. Beliau katakan apa? Ya. Aummuka hayyah? Ibumu masih hidup? Ya, dia katakan la. Kemudian beliau katakan kalau begitu mendekatkanlah kepada Allah. yakni berbuat baiklah kepada Allah semampumu. Serius dalam berbuat baik. Ibnu Abbas memberikan apa? Pemotivasian. Ya. Menghiburnya, dia pun bersemangat. Adapun ini tadi langsung katakan, tidak ada ampunan, marah akhirnya. Dibunuhlah dia. Fakammala bihi mi'ah. Dia pun menyempurnakan 100 orang. Setelah 100 orang tentu semakin berat lagi pikirannya. Karena dosa besar ini. Dia pun bertanya tentang orang lebih berilmu. Tanya penduduk. Fadulla ala alimin. Ditunjukkanlah kepada seorang alim. Fasa'alahu. Dia pun bertanya kepadanya. Innahu qatala mi'ata nafs. Bahwasanya dia telah membunuh 100 jiwa. Fahallahu min tauba. Apakah ada taubat baginya? Maka dikatakanlah, na'am, ada. Ma yahulu bainahu wa baina taubah. Apa yang menghalangi antara dia dan antara taubat? Ya. Maka orang tadi apa? Senang dengan fatwa seorang alim seperti ini. Kemudian alim tadi melihat keadaannya karena orang ini berada di negeri yang rusak. Kalau dia dibiarkan di situ, khawatir nanti akan membunuh lagi. Ya. Kalau orang menyelisihinya, khawatir dia akan bunuh lagi. Akhirnya disarankan oleh ahli ilmu tadi, intaliq ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budullaha ma'ahum. Pergilah kamu ke negeri ini. Ke negeri ini, tunjukkan negeri-negeri tauhid. Di sana ada orang-orang beribadah kepada Allah, pergilah kamu dan beribadah kepada Allah bersama mereka beribadah kepada Allah. Dia pun pergi. Ternyata sampai di pertengahan jalan mati. Ya, mati. Malaikat azab ingin mengazabnya. Sampai menyebutkan innahu la ya'malu khairan qat. Dia tidak melakukan amalan kebaikan sedikit pun. Disebutkan seperti itu. Tidak ada amalannya sedikit pun. Tapi malaikat rahmat ya menyatakan dia sudah bertaubat menghadap Allah dengan hati yang tulus, yang ikhlas. Dia lakukan amalannya sesuai arahan ahli ilm. Sebabnya apa? Pertanyaan tadi. Jadi sangat penting untuk bertanya. Dan orang tadi pun ya, dikatakan oleh malaikat azab la ya'malu khairan qat. Oleh karena itu Murji'ah menganggap walaupun tidak ada amalan sama sekali katanya, yang penting la ilaha illallah tetap masuk surga. Tidak benar pendapat Murji'ah. Di antara dalilnya itu tadi. La ya'malu khairan qat, tidak beramal sedikit pun tapi diampuni. Ini kata Murji'ah. Tapi tidak benar ucapan ini. Betul orang tadi tidak beramal sedikit pun? Iya, mustahil ya, sudah besar kalau tidak beramal. Ya, di antara kita kalau dikatakan tidak beramal mustahil ya. Mustahil. Cuma karena dosanya begitu besar, malaikat azab seakan-akan tidak melihat lagi kebaikannya, langsung katakan la ya'malu khairan qat. Dia tidak melakukan amalan kebaikan sedikit pun. Kalau dilihat amalannya, justru amalannya amalan besar. Di antaranya apa? Bertanya tentang ilmu. Ini amalan saleh. Yang Allah perintahkan orang, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikr jika kalian tidak mengetahui. Mengamalkan ayat ini amalan perintah ya, termasuk takwa. Ya. Takwa imtithalul awamir. Ya, takwa itu melaksanakan berbagai perintah. Ini perintah Allah. Kemudian tidak hanya bertanya, dia jalan. Jalannya dia mencari ahlul ilm. Ini bagian dari talabul ilmi. Ya. Talabul ilmi amalan besar tidak? Amalan besar. Nabi alaihi salatu wassalam katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, masuk dalamnya bertanya tentang ilmu. Bahkan ulama, di antara ulama sebutkan seorang membaca itu masuk juga hadis tadi. Ini jalan untuk bertanya tentang ilmu. Nabi alaihi salatu wasallam katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan
menuju surga. Nah, ini kemudahan bagi orang tersebut. Allah mudahkan. Belum lagi amalan besarnya apa? Mengikuti saran ahlul ilm untuk apa? Hijrah, pergi dia melakukan hijrah. Ini amalan besar. Hijrah dari negerinya yang rusak ke negeri tauhid. Ya. Lalu ada yang tanya kenapa ahlul ilm itu tidak hijrah, itu kan negeri rusak. Ya, ahlul ilm supaya menegakkan hujah berdakwah. Karena ahlul ilm tadi ya merasa yakin bisa mempertahankan agamanya dan supaya apa? Tetap ada dakwah. Makanya tidak pergi dia. Ya. Ikhwani fid din rahimakumullah. Oleh karena itu penting ya bagi kita untuk mengetahui perkara seperti ini. Dan sekarang kita akan baca kitabnya. Qala al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaina wa alaihi. Berkata al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya dan merahmati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Ar-Rahman lagi Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat Allah dan salam serta keberkahan untuk Nabi kita Muhammad dan keluarganya serta para sahabatnya ajma'in seluruhnya. Tapi sebelum kita lanjutkan perlu untuk kita ketahui salawat di sana ada tambahan lafaz sayyidina, boleh tidak? Ya. Ini kadang orang sampai memperdebatkan ya, padahal perkara ini ya, tidak perlu terlalu diperdebatkan. Perlu untuk diluruskan saja. Tatkala ada salawat seperti ini, karena salawat ada macam-macamnya ya. Ini salawat yang masih pertengahan. Salawat yang paling utama apa? Salawat Ibrahimiyah yang biasa dibaca dalam salat pada tahiyat. Ini salawat yang pertengahan. Ada salawat yang paling ringkas, ya, yang sering kalau disebutkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbentuk jumlah fi'liyah. Ada berbentuk jumlah ismiyah, alaihi salatu wassalam. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kalau ditambah lafaz sayyidina boleh tidak? Ya, ada perincian. Tidak langsung dikatakan tidak boleh dan tidak langsung dikatakan boleh. Ada perincian. Perinciannya, kalau sholawat itu dibaca di dalam sholat, ya maka jangan tambah sayyidina. Ya, salawat Ibrahimiyah yang lafadznya sudah diriwayatkan. Ada beberapa lafadz, semuanya tidak ada tambahan sayyidina. Baca seperti itu. Adapun salawat keseharian, misalnya seperti ini, memulai khutbah, ya, mengucapkan salawat, wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina wa nabiyina, ini tidak masalah. Ya, tidak masalah. Karena ada yang sampai meniadakan, oh tidak boleh, ini bahkan ya dibidah-bidahkan ya. Kenapa kita katakan boleh selain di luar salat? Ya, selain dari salawat Ibrahimiyah itu boleh diucapkan di luar salat ditambah sayyidina karena Nabi alaihi salatu wassalam telah menetapkan beliau sayyid. Beliau katakan ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Aku adalah sayyidnya manusia pada hari kiamat, pimpinan manusia pada hari kiamat. Beliau tetapkan itu. Ya. Oleh karena itu para ulama mendudukan perkara ini supaya tidak berlebihan menyikapinya, ada perinciannya tadi. Ya. Di dalam salat ketika membaca salawat Ibrahimiyah jangan ditambah sayyidina. Di luar salat, ya kalau ingin nambah tidak masalah. Kemudian qala Syekh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya dan juga semoga Allah merahmati kita. Fa in qila, jika dikatakan, famal jami'u li ibadatillahi wahada, apa cakupan terhadap peribadahan kepada Allah saja? Ya. Qulta, maka katakanlah, ta'atuhu bimtithali awamiri wajtinabu nawahi. Kamu mentaatinya, ya, ketaatan kepadanya dengan melaksanakan berbagai perintah
dengan melaksanakan berbagai perintahnya dan menjauhi berbagai larangannya. Ini definisinya. Al-jami' li ibadatillah. Sama dengan definisi takwa secara umum. At-taqwa imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Takwa itu melaksanakan berbagai perintah dan menjauhi berbagai larangan. Ya. Dan penyebutan ini dalilnya sudah jelas dalam Quran. Adanya perintah dan adanya larangan yang termasuk tujuan diutusnya Nabi kita alaihi salatu wassalam yang Allah terangkan dalam surat Al-Hasyr. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan kepada kalian oleh Ar-Rasul terimalah, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Ya. Kemudian di sini pensyarah disebutkan, yang mensyarah di sini salah satu dari kibarul ulama Saudi Arabia, salah satu dari kibarul ulama dan salah satu anggota dari Lajnah Daimah, yaitu Asy-Syaikh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Semoga Allah menjaganya dan juga semoga Allah menjaga kita sekalian. Beliau katakan di sini pada syarahnya, setelah beliau menyebutkan muqaddimah seperti tadi, alhamdulillahirabbil alamin sampai seterusnya, beliau katakan, wa ba'd, kemudian daripada itu atau setelah itu, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal jinna wal insa li ibadati. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Ya, supaya beribadah kepadanya, itu tujuan kita. Tujuan kita beribadah. Tapi jangan sampai kemudian salah difahami oleh sebagian orang, salah memahami. Ya, kan tujuan kita beribadah, makanya fokus ibadah terus. Abaikan dunia. Ini tidak benar. Ya. Tidak benar. Kita tidak melarang saudara-saudara kita dari dunia, ya. Yang kita larang jangan lakukan dosa, itu saja. Ya. Memang tujuan kita diciptakan untuk ibadah. Akan tapi yang namanya orang beribadah memerlukan adanya perbekalan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, perintah untuk berbekal. Ya. Bekal ini masuk dunia dan untuk akhirat. Dan lebih jelas lagi Allah Subhanahu wa taala katakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Jadi kita ambil dunia. Ya. Sebatas yang kita perlukan kita ambil untuk apa? Mendukung peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala apa yang di dunia itu tadi melalaikan kita dari kewajiban terkhusus, ya, maka jangan sampai dunia tadi kita diperintah untuk jangan lupakan, kita ambil. Tapi harus kita ingat jangan sampai melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita maksudkan ibadah yang wajib. Jangan sampai dengan mengejar dunia lupa dengan kewajiban salat 5 waktu. Ini kewajiban salat 5 waktu kita hanya laksanakan. Alhamdulillah, kemudahan ya. Dibandingkan para salaf, para sahabat dahulu, mau melaksanakan salat saja ditekan, dihalangi, dimusuhi, bahkan ada sampai yang dibunuh gara-gara melaksanakan salat. Dan itu belum selesai di zaman Nabi SAW di Mekah. Bahkan di zaman ini ada suatu tempat di timur, Indonesia Timur, di Pulau Seram. Di sana ada kampung, ya, kampung yang sangat berlebihan mengagumi adat istiadatnya. Ada masjid, tapi tidak digunakan untuk sholat. Yang sholat hanya tokoh tertentu. Pernah ada orang Jawa, 2 orang sholat, keluar langsung dikejar oleh masyarakatnya, dilemparin sampai mati. Ya, itu ada. Yang pernah kita keluar dakwah kita lewati sampai diberitahu oleh seseorang dari yang belajar ke kita, kampung ini dulunya seperti itu, katanya masjidnya itu tidak boleh sembarang orang masuk sholat. Orang mau sholat, ya dicurigai. Kalau ada orang asing datang tuh dilihat-lihat. Masuk mungkin menyelisihi adat mereka, masuk masjid mungkin nggak sesuai adat mereka, akhirnya dibunuh, dikejar, ya sampai seperti itu. Ini mau sholat, mau melaksanakan kewajiban diperlakukan seperti itu. Ya kita alhamdulillah di sini
dengan gampangnya, dengan mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang bekerja alhamdulillah di perusahaan, baik pegawai negeri atau pegawai swasta, semuanya diberi waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudahan bagi kita. Oleh karena itu jangan sampai kita lalaikan, sangat zalim kita kalau melalaikan kewajiban ini. Jadi upayakan yang telah kita sebutkan tadi, kisah seorang Arab Badui, Masya Allah, ya, di tengah kesibukannya mengurusi gembalaannya, menjaga salat 5 waktunya. Allah Subhanahu wa taala pun utamakan, muliakan. Yang Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan jaminannya dia dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengannya dan orang-orang yang semisal dari kalangan para nabi dan orang-orang terbaik dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan, kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana Allah taala katakan, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepadaku. Bal innahu subhanah khalaqal malaikata. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat aidan liibadati, supaya beribadah kepadanya. Malaikat, ya. Ternyata tujuan penciptaannya juga supaya beribadah kepadanya. Beliau sebutkan di sini. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala katakan, wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan malaikat yang di sisinya, la yastakbirun, mereka tidak sombong, tidak congkak, an ibadatihi, dari beribadah kepadanya. Makanya tatkala Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, fasajadu, ya mereka pun sujud. Wasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Malaikat pun sujud, semua mereka. Ya, karena memang itu tujuan mereka juga ternyata diciptakan untuk beribadah. Ya. Kemudian dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih, yakni berzikir pada malam hari dan pada siang hari. La yafturun, mereka tidak futur. Yakni tidak henti-hentinya. Ya, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah sebutkan sifatnya malaikat. Ya, sebagaimana di dalam surat Tahrim. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak mendurhakai terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka melakukan apa saja yang diperintahkan. Ya. Bersamaan dengan itu mereka ternyata apa? Memuliakan kita. Kenapa memuliakan kita? Sebab apa para malaikat mau memuliakan kita? Yang mereka ibadahnya luar biasanya seperti itu. Tidak pernah durhaka, tidak pernah maksiat. Mereka sangat mulia seperti itu. Tapi ternyata memuliakan kita, menghormati kita. Sebabnya apa? Sujud. Ya, masuk sujud. Ini keberadaan kita sekarang. Ya, sujud lebih-lebih ya. Keberadaan kita sekarang apa? Duduk, mendengarkan ilmu. Ini pemuliaan malaikat terhadap kita. Nabi alaihi salatu wasallam katakan, innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Dalam satu riwayat, rida bima talab yatlub. Ya. Sungguhnya malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya, merendah kepada orang menuntut ilmu karena rida, senang dengan apa yang dia perbuat. Ya. Kita duduk di sini, ya. Duduk di sini sepekan sekali atau mungkin sebulan sekali. Ya, ternyata malaikat Masya Allah. Ya, merendah, memuliakan kita. Ikut bersama kita. Tidak hanya itu, hari Jumat pun disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Malaikat yang ditugaskan untuk mencatat. Yaktubunal awal fal awal. Malaikat berdiri di pintu-pintu masjid. Menulis yang datang pertama, kemudian setelahnya. Ditulis oleh malaikat. Kemudian apa? Tatkala imam keluar untuk masuk naik mimbar. Ya. Tatkala imam, yakni khatib di sini, karena dahulunya imam khatib itu satu ya. Tatkala khatib naik mimbar, maka apa malaikat? Menutup lembaran-lembaran tadi. Fa idza kharajal imamu tawaus suhufahum. Tatkala keluar imam untuk berkhutbah, maka mereka pun tutup lembaran-lembaran yang mereka tulis. Kenapa tutup? Apa maksud mereka menutup? Ternyata untuk hadir. Yastami'una dzikr. Mereka
mendengarkan. Yastami'un di sini ya, tidak hanya sekedar yasma'un. Yasma'un mendengarkan, tapi yastami'un fokus, memasang telinga mendengarkan. Ya. Ikut hadir mendengarkan ilmu. Ini malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting yang hendaknya kita perhatikan tadi, malaikat ya, merendah kepada kita. Ikut hadir bermajelis ilmu seperti ini keutamaan yang mulia, keutamaan yang besar. Oleh karena itu, hendaknya kita manfaatkan kesempatan seperti ini. Ya, sebagaimana orang-orang terdahulu dari kalangan salaf kita, dari kalangan para sahabat. Mereka menyempatkan diri. Di saat ada waktu seperti ini, sepekan sekali, mereka siap datang. Ya. Di saat memiliki kesempatan. Dan kita mengucapkan jazakumullahu khairan atas kehadiran semuanya. Kemudian beliau katakan di sini, wal ibadatu ma'khudatun minat ta'abbudi wa huwa tadhallul. Dan ibadah itu diambil dari at-ta'abbud, dari kata yaitu at-ta'abbud, penyembahan itu peribadahan. Wa huwa tadhallul, yaitu perendahan diri, tunduk. Itu yang namanya ibadah. Ya, kemudian beliau katakan yuqalu tariqun mu'abbad. Dikatakan tariq itu jalan mu'abbad, jalan yang mudah. Seperti jalan disebutkan mu'abbad ini masuk seperti jalan aspal, itu kan mudah ya untuk dilalui. Idza dhallalathu al-aqdam, yaitu ketika kaki menginjaknya, melewatinya mudah. Hadza min nahiyatil lugha, ini dari sisi bahasa untuk pengertian ibadah. Kemudian wa amma fi syara', adapun dalam syariat, definisi secara syariat, karena definisi kalau dalam ilmu fikih atau ilmu syar'i menjelaskan tentang definisi itu ada 3 bentuk definisi. Pertama, ya, definisi berupa lughatan secara bahasa yang sudah kita sebutkan. Ada juga definisi syar'an secara syariat. Artinya menyebutkan definisi itu berdasarkan dalil dari Quran hadis. Dan ada istilahan secara istilah. Nah, istilah ini dari perkataan ulama, pendapat ulama. Kemudian beliau sebutkan di sini, wa ma fi syar', adapun menurut syariat, ya, fa'arrafahal ulama, maka ulama mendefinisikan ta'arif katsirah, dengan definisi-definisi yang banyak tentang ibadah. Ya. Kama qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi An-Nuniyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam An-Nuniyah. An-Nuniyah ini kitab seperti syair. Ya, kalau bahasa kita seperti puisi, seperti sajak. Dinamai nuniyah karena syairnya itu bait pertama, bait kedua akhirannya itu semuanya nun semua. Jadi kayak kitab kecil. Ya. Jadi bentuknya seperti puisi, akhirannya nun semua, alif nun. Beliau definisikan dalam bentuk syair, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani. Ya, huma qutbani. Beliau katakan, peribadahan kepada Ar-Rahman, yaitu Allah, itu adalah puncak kecintaan kepadanya bersama dengan puncak ya, perendahan atau ketundukan hambanya. Dengan 2 inilah poros ibadah. Jadi ibadah itu apa? Harus dibangun di atas 2. Pertama apa? Kita beribadah karena ya, kecintaan kepada Allah. Kita mencintai Allah, makanya kita beribadah kepadanya. Kemudian apa? Ya, perendahan diri berupa ketundukan kepada Allah. Ini ibadah. Harus terpenuhi 2 ini yang disebut ibadah. Wa alaihi ma falakul ibadati dairun ma dara hatta qamatil qutbani. Beliau katakan, pada keduanya itu orbit, ya, poros ibadah beredar. Madara hatta qamatil qutban. Sebutkan ya, terus atau senantiasa beredar pada 2 apa? 2 poros tadi. Jadi ibadah perputarannya hanya itu. Kemudian beliau katakan, amidaruhu bil amru rasulihi la bil hawa wan nafsi wasyaitani. Dan sumbunya ya, porosnya pada perintah yang Rasulnya perintahkan dengannya, itu ibadah.
yang telah kita sebutkan tadi asal ibadah dilarang kecuali ada dalilnya berupa perintah dari Allah atau dari Rasulnya. Kemudian la bil hawa, bukan dengan hawa nafsu. Ya, la bil hawa wa nafsi, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan keinginan diri seorang beribadah semaunya, ya. Wa syaitan, dan bukan pula karena keinginan syaitan. Jadi orang beribadah hendaknya apa? Melihat pada apa? Dalil. Dalil maksudnya perkataan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya, kalau orang mau beribadah semaunya, agama bisa rusak tidak? Bisa rusak. Nanti agama akan rusak sebagaimana agama Yahudi dan Nasara. Ya. Yahudi dan Nasara dulunya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama Nasara. Ini sampai jam berapa? Nanti ada tanya jawabnya. Ya. Sampai jam berapa kajiannya? Sampai jam berapa? Bisa sampai waktu subuh. Ya, waktu suruh nanti beritahu ya. Nanti ada tanya jawabnya juga. Ya. Beritahu saja. Khawatir nanti kelamaan, ya. Kalau sudah waktu nanti beritahu. Nanti ada waktu tanya jawabnya. Karena terkadang banyak orang maunya tanya jawab, ya. Jadi insya Allah nanti diberitahu kalau sudah waktu tanya jawab. Jadi agama Yahudi Nasara dulunya mereka salat. Musa mengajarkan salat kepada Bani Israel. Dari mana diketahui mengajarkan salat? Tatkala Nabi alaihi salatu wasallam Isra Mi'raj mendapatkan perintah melaksanakan kewajiban salat 50 ya dalam sehari semalam. Musa tatkala tanya kepada Muhammad alaihi salatu wasallam, apa yang diperintahkan oleh Allah? Salat 50. 5 kali saja sehari semalam udah berat, 50. Musa katakan kembali, tidak akan sanggup umatmu. Karena beliau sudah alami dakwai. Terakhir kalinya keringanan 5 kali. 5 waktu sholatnya. Musa pun masih katakan, ini masih akan berat. Suruh kembali. Tapi Nabi SAW sudah mencukupkan hal itu. Menunjukkan memang Musa sudah ajarkan. Ini mungkin ada yang akan katakan, belum jelas kalau ada sholat. Tapi Ibrahim SAW yang merupakan moyang dari Bani Israel, sholat juga. Dan kita akan sebutkan perkataan Isa lebih jelasnya tentang sholat. Ya, beliau katakan sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Isa alaihissalatu katakan, Allah wasiatkan, yakni wajibkan bagiku untuk salat selama aku masih hidup. Isa salat. Ya. Bahkan nanti akhir zaman Isa akan turun dari langit siap untuk jadi makmum dari Imam Mahdi. Imam Mahdi imam. Isa datang, Imam Mahdi ingin mundur, ingin mempersilahkan Isa karena Nabi lebih utama, tapi Isa tetap mempersilahkan Al-Mahdi untuk imam. Salat bersama Al-Mahdi. Beliau salat bukan syariat seperti yang dahulunya, tapi mengikuti syariat Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan siap berjihad karena membela syariat Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, sesuai dengan ucapan Nabi. Kalaulah Musa masih hidup, maka tidak ada keluasan baginya kecuali ikuti. Oleh karena itu ada yang katakan Nabi Khidir masih hidup. Ya, kalau masih hidup, kewajibannya ikut salat. Bahkan zaman dahulu Rasulullah butuh pasukan. Perang Badar paling utamanya perang sepanjang sejarah dunia. Paling utamanya perang itu perang Badar. Kalau masih hidup Nabi Khidir akan keluar ikut bantu. Malaikat saja datang bantu, ya. Apalagi Nabi, ya. Jadi pendapat yang benar telah wafat, ya. Isa disebutkan di sini kewajiban sholat. Dan bahkan gurunya Salman Al-Farisi, para uskup yang masih istiqamah, Salman Al-Farisi menceritakan gurunya, kalau kisahnya panjang. Tapi kita sebutkan penggalannya saja. Salman Al-Farisi sebutkan, di saat beliau mencari agama yang benar, karena awalnya Majusi, dia datang ke uskup. Dia lewati uskup-uskupnya tadi. Disebutkan salat, disebutkan bahkan 5 waktu salatnya. Sebagaimana telah sahih dalam musnad. Sebutkan. Salatnya 5 waktu. Paling bagus salatnya. Beliau tertarik ikut akhirnya salat bersamanya. Para uskup kemudian terakhirnya wasiatkan. Datanglah ketika sudah mau hampir mati, berpesan ke Salman Al-Farisi, datang ke uskup fulan. Saya tidak tahu lagi masih ada yang baik sepertiku. Artinya agama Nasara sudah pada rusak, sudah tidak ada sholat lagi. Akhirnya diwasiatkan untuk ke uskup. Datang ke uskup yang terakhir kalinya dari guru Salman, tatkala sudah mau wafat,
Salman minta wasiat, dikatakan saya tidak tahu lagi ada seorang pun semisal denganku, yakni di atas agama Isa. Masih sholat sudah tidak ada. Tapi beliau beri kabar gembira, tapi sudah muncul seorang nabi yang dia akan hijrah ke negeri yang ada pohon-pohon kurmanya. Pergilah ke sana. Jadi uskup tadi sudah tidak rekomendasikan lagi kepada Salman Al-Farisi. Sudah nyatakan tidak ada lagi yang semisal beliau. Menunjukkan memang sudah rusak. Agama apa? Nasara sudah rusak. Yang tadinya sholat, hilang sholat. Apa sebabnya hilang? Ya, mereka sudah memunculkan kebedaan dalam agama. Apa bedaannya? Puji-pujian, nyanyi-nyanyian. Akhirnya di gereja tidak lagi ada sholat, yang ada apa? Puji-pujian, nyanyi-nyanyian. Dan kita khawatirkan umat ini, kalau tidak diajarkan sholat, tidak diajarkan ilmu seperti ini, tidak didakwai, maka akan rusak seperti itu. Na'udzubillah. Betul tidak? Akan seperti itu. Yang tadinya apa? Disuruh ibadahi Allah, sujud kepada Allah, agungkan Allah. Ya. Tapi apa? Mereka rubah jadinya. Yang diagungkan, yang disembah apa? Salib. Salib ini bid'ah tidak? Di zaman mereka. Bid'ah bukan? Bid'ah kan ya? Apa, emang ada di zaman Isa salib? Kapan muncul salib? Kalau ditanya kapan asal usul salib itu muncul? Apa di zaman Isa sudah isyaratkan? Oh, nanti saya mati buatkan salib ya. Tidak kan ya? Mereka menyangka bahwasanya Isa mati disalib. Jadi untuk mengenang dibikinlah salib. Ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang non muslim dengarkan, ya ini kepercayaan kami seperti ini. Kebenaran dalam agama kami perlu untuk kami suarakan. Ya. Jadi salib itu munculnya kapan? Setelah mereka menyangka Isa wafat. Untuk mengenangnya dibikinlah salib. Ya. Asalnya tidak ada yang namanya salib itu harus diagungkan, harus dibikin, itu tidak ada. Itu hanya bikinan dari pendeta-pendetanya untuk memuliakan, untuk mengagungkan, untuk mengenang. Ayo bikinlah apa? Salib. Akhirnya diibadahilah salib. Ini sama dengan bangsa Arab dahulu. Kaum jahiliyah. Awalnya mereka di atas agama Ibrahim, salat. Bahkan tawaf ada, ajaran tawaf. Haji ada. Sampai kan peninggalannya masih ada. Mereka tawaf apa? Eurianan dalam keadaan telanjang kan ya. Karena sudah dirubah agama. Ibrahim mengajarkan untuk salat, untuk haji, untuk ibadah, sedekah. Hilang semua. Apa sebabnya? Munculnya patung. Gambar Ibrahim dipajang dalam Ka'bah. Ya. Gambar Maryam Ismail di dalam Ka'bah. Kemudian patung-patung dibangun. Kapan muncul patung itu? Awalnya sebelum patung itu dibikin gambar. Ya, dibentuk-bentuk gitu. Tapi yang bentuk itu setelah mati terwariskan anak keturunannya, belum disembah. Tatkala ilmu sudah hilang, syaitan datang. Jadi syaitan sabar ini ya. Ya. Ganti generasi. Syaitan tahan dulu, generasi ini masih ngerti, ini patung yang mereka buat, ini belum diibadahi. Kalau langsung diperintah sujud nggak mungkin, pasti ditolak ya. Mungkin dilemparin setannya. Setannya nunggu aja abad berikutnya. Mati generasi tadi, anak-anaknya. Ya. Anak-anaknya apa? Udah lihat ini peninggalan ayah kita. Mulailah setan bisikan. Diagungkanlah, letakkan tempat yang mulia. Diambil, letakkan di Ka'bah, sekitar Ka'bah. Datang generasi berikutnya, diibadahilah. Ya. Salib juga seperti itu. Salib itu awalnya hanya kenang. Oleh karena itu ada seorang dari Nasara, dari kalangan sahabat yang kemudian masuk Islam, namanya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anna. Semoga Allah meridainya dan juga semoga Allah meridai kita. Adi bin Hatim ini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk Islam. Apa yang dipakai? Kalau ada salibnya, dari emas lagi ya. Ada salibnya. Datang, ini belum disembah. Tatkala Nabi alaihi salatu wasallam melihatnya, "Ya Adi, itrah anka hadzal wathan." Wahai Adi, copot darimu berhala ini. Apa Adi? Kaget, berhala. Kok dikatakan wathan? Ini dikatakan wathan. Ya. Kan kaget beliaunya. Kaget, enggak mungkin loh. Ini kan tidak disembah. Lalu kenapa dipakai kan ya? Kalau secara akal ditanya kenapa dipakai? Ya untuk mengenal, mengagungkan. Ini masih mengenal. Tahu-taunya apa generasi berikutnya sampai disembah. Sekarang kan seperti itu.
Kalau umat ini dibiarkan terus-menerus, tidak didakwahi, tidak disampaikan nasihat ceramah seperti inilah, lama kelamaan lupa lama-lama ikut. Oleh karena itu penting sekali bagi kita sekalian, kita tanamkan akidah yang benar, akidah yang diambil dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bersama para sahabatnya. Tanamkan pada diri kita, ke anak-anak kita. Kita selamatkan. Karena hari ke depan akan semakin banyak berbagai fitnah, berbagai ujian-ujian akan berdatangan. Oleh karena itu, di saat-saat seperti ini, hendaknya kita manfaatkan, mengisi waktu kita dengan ibadah yang mulia seperti ini. Menuntut ilmu sebenarnya adalah ibadah yang telah kita sebutkan tadi. Mungkin kita cukupkan sampai sini ya. Jika ada pertanyaan, ya. Istilahnya itu Pak. Ya. Ini di luar konteks Pak ya. Ya. Ini kan suka ada tuh yang artis tuh yang mengatakan neraka ya kan. Di bergurau artis. Ya. Dan aktor lah. Ya sekarang kan standar aja ilmu. Ya. Itu kan. Ini nggak takut neraka. Jadi sebenarnya bergurau atau apa ya? Itu hukumnya gimana Pak ya? Apa kalau tiba-tiba dia misalnya sadar deh, si artis itu sadar ya di publik deh, nggak takut segini-gini remehin kan? Ya. Mungkin dia bergurau atau belum tahu ilmu agama, tiba-tiba dia ngalami hikmah, dihukum lah, apalagi apa penyakit apa terus tiba-tiba dia sadar, gimana tuh? Bisa narik nggak ucapan dia? Bisa narik. Ya, masih hidup. Siapapun yang melakukan dosa. Caranya nariknya apa? Ya. Harus ke ustadz apa? Ya tidak langsung dia bertobat, tidak perlu ya. Karena menyebar dia kalau masih bisa dia terdengar ya dia ucapkan misalnya dia masih siaran ya dia nyatakan di situ, saya pernah menyatakan seperti ini, saya bertobat, saya salah itu ya. Tapi kalau misalnya dia sudah tidak lagi di situ ya cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, beristighfar. Siapapun dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan dosa besar bagaimanapun, kesyirikan sekalipun, kalau dia bertobat maka Allah akan ampuni. Ya. Yang tidak akan diampuni itu tidak bertobat, khusus kesyirikan, kekufuran, dia tidak bertobat tidak akan diampuni selama-lamanya. Adapun bagi orang muslim yang bertauhid, kalau dia memiliki dosa-dosa besar dan dia belum bertaubat, itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah menginginkan untuk mengadabnya di jahanam, Allah akan azab, tapi tidak selamanya karena dia muslim tauhid ya. Karena diperintahkan malaikat untuk keluarkan. Dari mana? Dari bekas sujud. Ya, oleh karena itu ya jaga salat baik-baik ya, kewajiban. Jadi orang yang melakukan dosa besar, dia belum sempat bertaubat atau dia di saat melakukan dosa mati, na'udzubillah ya. Dosa besar dia lakukan, tapi bukan syirik, bukan kekufuran ya, hanya dosa besar. Dia lakukan itu terus mati. Maka itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin bersihkan dulu dosanya, dimasukkan ke jahanam. Kemudian nanti diseru oleh malaikat, ya jahannamiyun, wahai mantan-mantan jahanam yang mau dikeluarkan mereka. Diambillah mereka yang sudah gosong-gosong, yang kebakar, yang tersisa hanya bekas sujud. Bekas sujud yang 7 anggota tubuh yang sujud itu yang tidak kemakan api. Nah, dilihat dari situ oleh malaikat, ini dia masih muwahhid, ahli tauhid ini diambillah. Ya. Oleh karena itu juga menafikan perkataan Murji'ah. Oh, yang penting la ilaha illallah. Ya. Ya kalau dia la ilaha illallahnya tapi tidak salat, ya tidak manfaat ya, karena sudah wajib salat. Ya. Kecuali kalau dia di akhir hayatnya tobat, sudah tobat belum sempat salat, misalnya dia tobatnya jam segini ya. Dia benar-benar tobat, sudah bertekad untuk salat, belum masuk zuhur, mati. Tapi sebelum mati dia ucapkan la ilaha illallah, maka ini husnul khatimah. Ya. Tapi kalau dia lakukan la ilaha illallah campur aduk dengan kesyirikan, maka dia dihukumi sebagai orang yang mati di atas kesyirikannya. Ya. Jadi siapapun yang melakukan dosa, kalau dia bertobat, ya, maka Allah akan kabulkan. Ya, Allah akan terima taubatnya. Ya. Karena itu penting kita dakwai terus ya, saudara-saudara kita. Hujah sudah pada tegak, hanya saja perlu untuk terus diingatkan. Karena hamba-hamba Allah itu lemah imannya. Ada yang sudah tahu ini haram,
Tapi karena banyaknya syubhat, banyaknya syahwat, ya kadang-kadang lupa, ya. Perlu diingatkan lagi. Oleh karena itu penting sekali dakwah, penting sekali pengajian-pengajian seperti ini supaya mengingatkan saudara-saudara kita yang lalai, saudara-saudara kita yang lalai, saudara-saudara kita yang menzalimi dirinya. Oleh karena itu sangat penting. Ya. Dah? Ya. Tadi disebutkan kata murjiah, ya. Tolong dijelaskan maksud dari murjiah. Ya. Untuk penjelasan murjiah ini panjang pembahasannya, luas. Tapi mereka yang menafikan amalan. Ini yang namanya murjiah ini, walaupun tidak beramal, yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah. Yang penting dia sudah katakan saya muslim, ya sudah dianggap muslim. Itu yang paling parahnya murjiah. Tapi ada bagian-bagiannya. Murjiah meniadakan amalan. Yang penting dia masih la ilaha illallah. Mereka punya dalil, ya. Nanti bawakan dalilnya panjang lebar. Di antaranya tadi yang kita singgung, ya. La ya'malu khairan qad, tidak melakukan amalan sama sekali kan. Tapi kan dia ahli tauhid. Ya padahal amalan sangat banyak. Cuma saja ditiadakan karena dosanya begitu banyak. Disebut tanpa disebut dosa-dosanya saja tanpa sebut kebaikannya. Jadi murjiah ini yang perlu ditahdzir, diingatkan, karena murjiah ini akan membuat orang bermudah-mudahan meninggalkan kewajiban. Ya. Yang penting apa? Tauhid. Yang penting tauhid. Perkara yang haram, ya nggak apa-apa. Yang penting tauhid. Ya. Itu murjiah nantinya. Ya. Dikhawatirkan seperti itu. Yang jelasnya murjiah, ya macam-macam, ada kitab-kitab dari ulama. Ya kalau dikaji ya panjang pembahasannya. Hanya saja yang paling sesatnya dari murjiah tadi meniadakan amalan. Cukup lisan, ucapan lisan. Ya sudah. Yang penting sudah ucapkan, ya sudah, tidak perlu lagi dipaksakan masalah amalan. Ya, itu murjiah. Jadi orang meninggalkan salat menurut mereka tidak. Ya, tidak apa-apa, tidak kafir. Ini pun selisih dari ulama. Ya ulama bersepakat orang meninggalkan salat itu kafir kalau menentang hukumnya, ya. Tapi kalau dari ulama yang dipersisihkan itu masalah mereka meninggalkannya karena malas, ya, karena sibuk, jadi tidak mau salat, ini dipersisihkan. Tapi yang benarnya para sahabat bersepakat secara umum meninggalkan salat itu adalah ya mengakibatkan kekafiran. Karena Nabi SAW sudah katakan al-ahadul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Pembeda antara kita, perjanjian antara kita muslim dan mereka non muslim adalah salat. Siapa meninggalkannya maka dia kafir. Ya, sahabat menerima hal itu. Sepakat, bahkan disebutkan oleh seorang tabi'in. Para sahabat sepakat. Meninggalkan salat itu kafiran. Cuma muncul di zaman tabi'in. Akhirnya dari kalangan tabi'in dan pengikut tabi'in berpendapat dengan perincian tadi. Kalau meninggalkannya karena malas, ya. Muncul itu di zaman saat munculnya fitnah murjiah. Murjiah akan muncul setelah zaman sahabat. Di akhir-akhir zaman sahabat murjiah mulai muncul. Mulailah menyebutkan tentang iman. Jadi menyebutkan tentang iman tadi yang penting sudah ucapkan dengan lisan. Tidak perlu, walaupun tidak mengamalkan tetap dia dianggap beriman. Akhirnya ya Abu Jahal pun bisa masuk nanti beriman, ya. Atau orang-orang munafik ya bisa beriman. Termasuk Firaun akhir hayatnya ucapkan amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu Israel. Kan kalimat tauhid ya. La ilaha illa amanat bihi banu Israel. Tidak ada sembahan yang hak ya, kecuali dia yang telah beriman kepadanya Bani Israel. Ya. Ucapan tauhid bukan ini bermanfaat? Tidak bermanfaat. Ya. Oleh karena itu bermanfaatnya kalimat tauhid itu bagi seorang yang dia di akhir hayatnya sudah bertaubat. Hanya saja dia belum sempat beramal, tapi dia sudah bertaubat. Dia sudah menyatakan ke Islam tauhidnya, belum sempat beramal, ucapkan la ilaha illallah, kemudian mati. Dia mati di atas tauhid. Ya, Nabi SAW katakan kepada Abu Talib, apa katanya? Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Itu satu kalimat yang aku akan berhujjah, yakni menjadikan pensyafaat bagimu di akhirat di sisi Allah. Abu Talib tidak mau ucapkan karena tahu konsekuensinya kan ya. Harus meyakini batilnya agama nenek moyang. Akhirnya dia pun katakanlah Nabi katakan kepadanya kul
Maka Abu Jahal pun katakan, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Apa kamu benci dengan agama Abdul Muthalib? Tahu kan Abu Jahal konsekuensi tauhid ya? Kalau dia ucapkan berarti dia benci agama Abdul Muthalib, agama kakeknya. Akhirnya apa? Abu Talib di akhir hayatnya katakan apa? Akhir ucapannya mata ala millati Abdul Muthalib. Dia mati di atas agama Abdul Muthalib. Ya. Jadi untuk Murji'ah ya, untuk difahami secara umumnya tadi ya, secara umumnya saja. Tidak perlu kita rinci panjang lebar ya, nanti nggak nyambung ya. Jadi secara umumnya ya namanya Murji'ah menafikan atau meniadakan amalan. Secara umum itu amalan ditiadakan, tidak, walaupun tidak beramal, yang penting la ilaha illallah, dan itu akidah yang sangat salah. Ya. Bentar ya. Ya. Salam. Muslim itu beragama, mesti ada video atau YouTube atau separah, tapi mereka nggak melakukan kita sholat yang akan Islam itu. Kadang-kadang ketika kita mau dihukumi kalau pelanggaran itu nggak bisa, mereka merasa kok belum ada hujah, jadi jangan kami dihukumi mereka terus karena belum ada hujah. Karena dia hidup di tengah lingkungan sini, mereka kata-kata dari ceramah saya belum ada hujah ke saya, jadi mereka merasa bisa harus dikeluarkan dari iman. Ada alasan seperti itu. Sama kayak apakah hujah yang dimaksud seperti itu? Ya hujah ya, yaitu dalil dari Allah dan Rasulnya sudah sampai secara umumnya. Secara umumnya kan tinggal di tengah-tengah kaum muslimin ada masjid. Masjid untuk apa fungsinya? Mereka pasti tahu untuk sholat. Dan sholat itu apa hukumnya? Mereka pasti tahu. Sekarang orang sekolah sudah diperkenalkan rukun Islam ya. Sampai ada orang bilang gini, saya malah tidak setuju kalau ada yang melanggar rukun Islam itu dimuslimkan. Karena tahunya dia kan rukun Islam itu ya untuk mengokohkan keislaman seorang ya. Jadi tatkala ada orang yang kemudian menyatakan, oh ini belum tegak hujah. Hujah sudah tegak semua. Yang kita sebutkan tadi hujah sudah ditegakkan, hanya saja perlu dakwah, diingatkan terus ya. Di zaman Nabi SAW sudah tidak ada uzur. Padahal di saat itu Nabi SAW belum diangkat sebagai nabi. Ya. Di zaman beliau, zaman jahiliyah, itu tidak ada uzur lagi. Kenapa tidak ada uzur? Karena sudah ada yang dakwah. Siapa? Ada Waraqah bin Naufal, beliau terjemahkan Injil ke dalam bahasa Arab. Keberadaan beliau di tengah-tengah kaum Arab, tapi mereka berpaling darinya. Yang datang hanya Khadijah. Ya, makanya Rasulullah SAW awal-awal mendapatkan wahyu, beliau khawatir sekali, ragu, bimbang gitu, khawatir sekali terhadap dirinya beliau. Apa solusinya? Khadijah membawanya kepada siapa? Waraqah bin Naufal, bertanya kepada Waraqah bin Naufal. Beliau pun katakan, "Hadza namus, ini Jibril yang pernah datang kepada Musa." Terus dikokohkan dan dikatakan kamu nabi. Ya. Beliau sendiri tidak tahu kalau beliau nabi. Tahu beliau sebagai nabi diberitahu oleh Waraqah bin Naufal. Ya. Jadi Khadijah ini mengarahkannya kepada siapa? Waraqah bin Naufal. Kenapa Nabi sebelumnya tidak belajar ke Waraqah dan yang lainnya? Ya karena Allah inginkan beliau murni wahyu. Ya kalau belajar ke yang lain, Allah beri taufik belajar, nanti dikatakan oh dia muridnya ini. Ya. Makanya Allah halangi dari belajar karena apa? Menginginkan murni wahyu. Yang lain dibukakan jalan untuk belajar kan. Khadijah belajar ke Waraqah bin Naufal. Jadi ketika ada orang musyrik melakukan kesyirikan, ketika itu sudah tidak diberi uzur. Ya. Selain itu juga ada Zaid bin Amr bin Naufal. Beliau ahli ilm. Tatkala melihat orang-orang musyrik menyembah patung, menyembah berhala, beliau ingkari. Karena sebabnya beliau ke Syam berdagang sekaligus belajar. Seperti dahulu orang Nusantara, Imam Bonjol, guru-guru Imam Bonjol ke Mekah haji belajar sekaligus balik dakwah ya. Nah, kalau si Zaid bin Amr bin Nufail ini ke Syam belajar ke ahlul kitab, bertanya. Apa pertanyaannya? Mal Hanif? Apa itu Al Hanif? Maka orang Bani Israil, alim dari seorang ahli kitab menyebutkan tentang apa? Al-Hanif. Kali tanya mal Hanif? Apa itu Hanif? Langsung ahli ilmu dari ahli kitab yang masih istiqamah katakan Al-Hanif dinu Ibrahim. Lam yakun Nasraniyan wala Yahudiyan. Ya.
Beliau katakan Al-Hanif itu agama Ibrahim yang beliau bukan seorang Yahudi dan bukan seorang Nasrani. Ya. Wala yusyrik billahi, dan beliau tidak menyekutukan Allah. Mendengarkan itu, Zaid bin Amr langsung sadar, ternyata ini orang Mekah ini sesat. Di saat beliau balik, beliau dakwah. Sampai disebutkan oleh Asma masih mendapati ketika itu, dan Nabi SAW pun menyebutkan tentang Amr bin Zaid, dipuji oleh Rasulullah. Beliau seorang diri, ya. Mungkin ketika itu Waraqah belum muncul, atau mungkin sudah ada tapi tidak saling kenal. Beliau pun khutbah, sandarkan tubuh beliau di Ka'bah, lalu katakan kepada orang-orang Quraisy, lastum ala millati Ibrahim, kalian tidak berada di atas agama Ibrahim. Dikafirkan oleh beliau, ya. Karena kan mereka ngaku di atas agama Ibrahim, menyembah itu sesembahan-sembahan atas agama Ibrahim. Langsung dikatakan seperti itu. Bahkan beliau persaksikan, Allahumma inni asyhadu anni ala millati Ibrahim. Ya Allah, aku persaksikan bahwasanya aku di atas agama Ibrahim. Beliau ucapkan syahadatnya seperti itu. Menyelisih mereka orang-orang musyrik. Ya, beliau katakan dengan terang-terangan dakwai mereka, tapi tidak ada yang ikut. Semuanya berpaling. Termasuk Abdul Muttalib, kakek Nabi. Akhirnya ketika dakwah sudah tegas seperti itu, mereka akhirnya ngakui agama mereka di atas agama Abdul Muttalib, tidak lagi ngaku sebagai di atas agama Ibrahim. Makanya ketika Abu Talib mau mati, dia pun ngaku ala millati Abdul Muttalib, di atas agama ayahnya. Tidak mengakui di ala millati Abdul Muttalib, karena hujah sudah datang kan, sudah dijelaskan oleh Zaid bin Amr, kalian bukan di atas agama Ibrahim. Akhirnya sudah dikufuri mereka, dikeluarkan dari agama Ibrahim. Karena apa? Kesyirikan mereka lakukan. Hujah tegak tidak. Oleh karena itu Nabi SAW tidak memberi uzur lagi kepada mereka. Dan dikatakan hujah tegak. Ya. Hujah sudah tegak, ya sudah tidak diberi uzur lagi. Tatkala disebutkan Abu Talib mati ala millati Abdul Muttalib, ya sudah, gimana lagi, sedih beliau. Bahkan sampai Ali katakan kepada Nabi SAW, inna ammaka asy-syaikha ad-dal qad mat. Ya, Ali katakan kepada Nabi, karena ayahnya tadi mati di atas kesyirikannya, di atas agama Abdul Muttalib, dia katakan, wahai Nabi, sungguhnya pamanmu, orang tua yang sesat itu, ya disesatkan sendiri ayahnya, telah mati. Ya, Rasulullah perintahkan untuk diurus dengan baik, sebagai bakti seorang anak pada ayahnya, diperintahkan, diarahkan. Tapi Rasulullah tidak mengingkari hal itu, karena memang jelas dia matinya di atas pengakuannya di atas agama ayahnya Abdul Muttalib. Hujah telah tegak. Ya, kalau sudah tegak seperti itu tidak ada utur lagi. Ya. Hujah di negeri kita sudah menyebar di mana-mana, termasuk pedalaman. Kita pernah masuk pedalaman. Kita dakwai orang di timur, di kepulauan, masuk bahkan ke pedalaman yang tidak ada sinyal, tidak ada PLN, kita masuki. Kita dakwai, apa mereka katakan? Wah, kami cukup saja di atas agama moyang-moyang kami. Gitu. Ya orang udah ngakui seperti itu, mau dipaksa, oh kaum muslim yang baik, ahli tauhid, ya salah. Ya, betul tidak? Ya, orang sudah ngaku, bahkan di suatu kampung ada yang cari ikan, ternyata apa? Ada batu terapung. Karena lihat batu yang besar, ringan sekali, kayak gabus, terapung. Dia mancing, kok ada suara tangisan. Dia lihat, dari batu. Diangkat batu tadi, ditaruh di perahunya, baru pulang. Sampai di kampung cerita, ini batu ini saya dengar nangis-nangis di laut. Akhirnya apa? Tokoh-tokoh adat datang. Ini Masya Allah, disembah langsung. Padahal mereka apa? Ya, nampak muslim, sarungan, pecian, ya kayak umumnya bapak-bapak kita gitu. Akan di antara mereka sholat juga. Datang batu itu dikeramatkan langsung. Sampai dikafani, dibungkusin kain kafan, diletakkan di samping imam sininya, samping. Ya. Ini kesyirikan nyata ini. Ya. Sampai waktu itu kita cerita sama seorang kapten tentara yang sudah ngaji sunnah, alhamdulillah. Beliau bilang, waduh, saya kadar Allah sudah mau pensiun ini. Kalau saya tidak pensiun, saya perintahkan anak buahku ambil batu itu, buang. Gitu. Ya, seorang kapten tentara bilang ke anak waktu itu, kalau saya masih kuat, ya belum pensiun, saya ke sana.
Tanya kampungnya di mana? Di ujung Pulau Seram sana. Oh di sana. Saya akan datangi ya. Kalau masih kuat tapi udah mau pensiun. Jadi beliau bilang ini udah repot kalau ya. Dia kan masuk kapten ya, yang pernah menjadi komandan pasukan Siliwangi, yang membantu dakwah tauhid di Ambon ketika kerusuhan dulu. Dia bilang sampai yakini ini, mereka yakini ini bisa memberi manfaat batu ini. Jadi ada yang sakit ada apa datang kasih hamburin uang terus mohon, udah kesyirikan nyata. Masjidnya itu sudah sholatnya sudah paling imam sama anak-anak, imamnya pun sholat Allahu Akbar, anak-anak ribut di belakang, jangan ribut, lanjut sholat lagi. Sampai seperti itu. Iya. Ya, ini udah nyata kesyirikan yang dilakukan ya. Pengagungan terhadap batu. Kita datang itu dakwahi mereka, apa kata mereka? Pak Ustadz, muliakan mereka. Walaupun awalnya mereka lari karena dia pakaian seperti ini teroris katanya. Awal datang kan pakai perahu ketinting namanya itu, tuk datang gitu kan. Di pinggir kampung itu mereka lihat ibu-ibu pada ngintip. Ya Allah, teroris mau masuk kampung kita, pada lari semua. Lapor ke kepala desa, terus kepala desanya hubungi kecamatan datangkan polisi, temui kita waktu itu. Datang gini polisi, oh ya Pak, bagus tuh, ayo kita ngobrol. Ya sekalian kita jalan, oh ini mereka orang baik, mau dakwah di sini. Oh wah ini masyarakat sadar, oh iya orang baik kalau gitu. Mau dengarkan ceramah. Tapi apa lama-kelamaan didakwai terus menerus. Sebenarnya Ustaz kami berat mengikuti. Cukuplah kami Islam kami itu Islam dari nenek moyang kami gitu. Loh, mau ikuti nenek moyang ini kan melakukan ini kesyirik. Karena mereka di sana mau nebang pohon, mau buka lahan harus ada penyembahan dulu. Ya, dibuat ya kayak model adat di Bali gitu. Dibuatkan gitu, dipersembahkan, ini kesyirikan nyata. Mereka seperti kita ingkari, kita nasihati. Kita mau buka lahan juga disuruh, ayo buka lahan. Kita datang langsung, jangan dulu, harus persembahkan. Tidak, langsung. Karena ada katanya yang nggak mau persembahin orang Jawa, nebang kayunya keluar darah. Orang Jawanya mati setelah itu katanya. Saya bilang, oh gitu orang Jawa. Mungkin dia seperti kalian nggak sholat ya. Oh, iya betul ya, kita sholat. Jadi tidak apa-apa. Ambil, langsung panggil seorang santri yang ikut, nebang bismillah, aman. Mereka lihat, kok berani ya? Kok nggak mati-mati ya? Ya, kesyirikan nyata mereka. Jadi kita dakwai, mereka akui sendiri. Ya kami tidak mau beragama seperti kalian. Cukup kami agama dari moyang-moyang kami. Ini pesan-pesan dari bapak-bapak kami. Ikuti agama turun-temurun. Dan dari keturunan kami, dari keturunan Buton, mereka juga seperti itu. Cukup katanya kami dari mengikuti adat kakek-kakek kami di Buton. Jadi kita tidak mau ikuti ini. Mereka akui sendiri sudah tidak mau beragama dengan agama Muhammad alaihissalatu wassalam. Masa sih harus mengikuti Quran? Ya. Jadi mereka tidak pernah tahu hadis, taunya Quran. Quran pun hanya sekedar baca. Bacanya pun ketika orang meninggal atau malam Jumat Yasinan, hanya itu. Jadi mereka nyatakan kami tidak mau ikut. Ya kalau sudah tidak ikut itu mau dipaksa. Oh mereka itu masih Muslim, masih tauhid kan tidak. Mereka sudah akui kan ya. Sama halnya mau mengakui Abu Thalib dia Muslim ya, sementara Abu Thalib sendiri nyatakan di akhir ucapannya di atas agama Abu Thalib. Oleh karena itu di antaranya tadi pemikiran Murji'ah, harus dianggap dia Muslim. Tidak bisa dianggap. Ya jelas ya, karena hujah sudah tegak. Ya, jadi kita simpulkan sesuai dengan pengakuan mereka kan ya, sesuai dengan perbuatan mereka juga. Ada mana tadi Pak? Ya. Tadi kan dikatakan yang meninggalkan sholat itu kekafiran. Ya. Kekafiran. Apakah kekafiran itu sampai mengeluarkan dia dari Islam atau hanya sekedar dosa besar? Ya. Tadi sudah kita sebutkan dari ijma' para ulama. Ulama bersepakat kalau dia menentang kewajiban langsung keluar dari Islam. Ya. Yang menjadi perselisihan mereka kalau meninggalkannya karena malas. Hanya saja yang benarnya walaupun dia tinggalkan karena malas, itu juga termasuk mengeluarkannya dari keislaman. Dan ini ketika kita dakwah orang-orang mereka akui. Ya, sampai ada dari kerabat, ya saya itu dikafirkan sama Ustadz. Kenapa? Ustadz kafirkan saya karena saya nggak sholat. Tapi tetap Ustadz kami, ya keluarga kami ya. Ini namanya asabiyah ini ya, nanti keluargaan. Dan dia tidak permasalahin. Ya, apa bilangnya? Ya biar saya tidak dikafirkan saya harus sholat. Ya diakui seperti itu. Ya cuma saja banyak provokator yang mengacaukan ya. Jadi masa kau dikafirkan, kau nanti dibilang kalau sudah kafirkan sembelih di apa gitu ya.
Akhirnya kan orang ketakutan kan kalau masalah pengkafiran ya. Jadi kalau masalah ini pengkafiran seperti ini karena dia tidak sholat, maka dinyatakan dia kafir, keluar dari Islam sampai dia kembali kepada sholat. Oleh karena itu dalam ayat, banyak ayat disebutkan ya, fa'in tabu, jika mereka bertaubat, wa aqimus salata wa atuz zakata ya. Sampai mereka bertaubat dari kesyirikan dan mereka melakukan sholat. Disebutkan syaratnya sholat diikutkan dengan mengeluarkan zakat. Oleh karena itu tatkala muncul orang-orang tidak mau keluarkan zakat di zaman Abu Bakar, beliau perangi. Beliau sebut mereka murtad, menentang kewajiban. Ya. Bahkan disebutkan oleh ulama mereka tidak menentang, cuma tidak mau keluarkan zakat. Padahal sudah berkesanggupan ya. Zakatnya pun sedikit kan, tidak mengurangi, tidak terlihat kekurangan harta mereka kalau zakatnya dikeluarkan. Cuma mereka tidak mau. Akhirnya Abu Bakar perangi mereka, dianggap kafir dan dianggap murtad, dan sampai Umar pun menyampaikan kepada Abu Bakar, disebutkan oleh Abu Bakar beliau akan memerangi orang yang dia farraqa baina as-salati wa zakat, membedakan antara salat dan zakat, maka diperangi. Ini masalah zakat. Salat lebih-lebih. Oleh karena itu di antara dari ahlul ilm mereka sebutkan tentang memerangi orang meninggalkan salat. Tapi itu bukan kerjaan setiap orang ya. Itu tatkala sudah ada waliul amr yang memegang urusan kaum muslimin seperti Abu Bakar, yang lainnya sudah tegak hukum Islam, ya, itulah baru nanti ada hukum ditegakkan. Jadi secara umumnya orang meninggalkan sholat itu sudah dikeluarkan dari keislaman. Karena apa? Sholat itu ya termasuk dari konsekuensi tauhid, diantaranya sholat. Tidak bisa dipisahkan dengan tauhid. Ada pembahasannya, nanti kita akan bahas ya. Kalau masih terus kajian, nanti pertemuan berikutnya kita akan sebutkan keterkaitan tauhid dengan sholat. Oleh karena itu di zamannya Nabi Syuaib mereka katakan ya, tentang apakah sholatmu memerintahkanmu supaya kami meninggalkan agama-agama moyang kami, ya kan, sholat yang dimasalahkan oleh mereka. Abu Bakar dipermasalahkan karena sholatnya ya. Karena konsekuensinya mereka tahu kalau orang sudah sholat itu akan mengharuskan meninggalkan kesyirikan dan yang lainnya ya. Nabi SAW pun menyebutkan, beliau sebutkan tentang seseorang yang dia sholat malam tapi siangnya mencuri. Rasulullah apa katakan? Inna salatahu satanha. Sesungguhnya salatnya akan melarang dia, mencegah dia. Mencuri di sini bukan mencuri banyak ya, sedikit. Tidak dipotong tangannya kan karena tidak sampai nilai, tapi dia mencuri terus. Hari-harinya mencuri, tapi malam salat lail. Diadukan kepada Rasulullah tidak katakan ayo datangkan potong tangan karena belum sampai nilainya. Nah, beliau katakan biarkan. Nanti salatnya akan mencegahnya. Kemudian beliau bawakan dalil, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Semua salat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran terbesar adalah syirik. Kalau orang salat benar-benar salat, maka dia pasti akan meninggalkan syirik. Ya. Oleh karena itu kalau meninggalkan salat itu dihukumi oleh para ulama itu termasuk dari kekafiran. Sampai disebutkan ijma sahabat oleh seorang tabi'in. Dahulu para sahabat itu tidak menganggap meninggalkan amalan termasuk kekafiran kecuali meninggalkan salat. Ya. Oleh karena itu ya, perkara sholat ini perkara yang sangat besar. Meninggalkannya bisa ya, seseorang dinyatakan ya sebagai orang yang keluar dari agama. Ya, karena itu ya kita saling menasehati, wasiatkan pada saudara-saudara kita, diajak untuk sholat, diingatkan sholat itu bisa kafir ya. Kalau ditinggalkan bisa kafir, bisa murtad, sampaikan. Ya. Kalau orangnya fitrahnya masih bagus, insya Allah akan terima. Tapi kalau orang fitrahnya sudah dikotori oleh faham murjiah, akan menolak. Ya. Dan perlu diingatkan, jangan difahami ya, perkataan meninggalkan sholat itu kafir. Yang menyatakan tidak meninggal, yang menyatakan tidak kafirnya meninggalkan sholat itu murjiah mutlak, jangan ya. Karena ada ulama dari salaf yang menyebutkan meninggalkan sholat karena malas itu tidak dikafirkan. Jangan sampai dikatakan dia murjiah, ya tidak. Ada imam-imam dari imam madhab juga menyatakan orang meninggalkan sholat karena malas itu tidak bisa dikafirkan secara mutlak ya. Jadi kalau ada orang tidak mengkafirkan, melihat orang ini tidak kafirkan, jangan sampai kemudian dikatakan dia murjiah karena tidak kafirkan orang meninggalkan sholat ya. Perlu dipahami ya. Nanti ada perinciannya. Udah jelas. Ya. Apa dilanjutkan tadi pertanyaannya, kalau sampai keluar dari Islam, apakah setelah dia bertobat dia harus bersyahadat kembali? Tidak perlu.
Ya, tidak perlu dituntut. Orang yang melakukan kesyirikan misalnya, dia lakukan kesyirikan, dia salat, tapi terus dia pergi menyembah sesuatu yang dikeramatkan, baik kuburan, patung atau misalnya dia sembah. Setelah itu dia sadar, ini kesyirikan. Maka cukup dia bertobat langsung, tinggal. Tidak perlu langsung dia umumkan lagi ke datangi kiai apa-apa ucapkan syahadat, tidak perlu ya. Karena apa? Ya, dia sudah kembali kepada Allah dan tentu dia akan sholat ya, syahadat sudah banyak nanti dia ucapkan ya. Termasuk mendengarkan azan dia akan jawab azan, syahadat juga ucapkan ya. Jadi tidak perlu dia ucapkan lagi syahadatnya. Syahadat itu bagi orang kafir memang ya, atau dia murtad sudah nampak murtadnya, sudah condong ke sama orang kafirnya, keluar dari agama langsung nyata gitu. Kalau ketika dia balik dituntut untuk syahadat dulu ya. Tapi kalau ini ya kaitannya dengan perkaranya dia, maka dia harus menyatakan tobatnya saja cukup dirinya dan dia nampakkan amal solehnya supaya yang orang hukumi ya tidak terus menerus hukumi kan ya, dia melakukan kesyirikan, dia musyrik, dihukumi musyrik, ternyata dia tidak nampakkan keislamannya, setelah itu tauhidnya tidak nampakkan, dia akhirnya orang nilai dia musyrik terus ya. Ya makanya ketika seorang terjatuh seperti itu segera dia perbaiki diri di atas tauhid supaya orang-orang tadi yang nilai menarik ucapannya, dia sudah bertauhid ya. Dah, itu dulu ya. Saat itu memang sangat hati-hati masalah karena ada beberapa mengatakan perbuatan ini menunjukkan kekafiran, tapi orang tidak boleh dikafirkan. Itu kaidahnya gimana? Ya, tidak dibenarkan kaidah itu. Yang Ibrahim sendiri katakan wa kafarna bikum, kami kafirkan terhadap kalian, ayahnya dan orang-orangnya. Ini kalau dari sebagian ulama pahami, dia tidak kafirkan, tapi yang dia maksudnya ya perbuatan kalian kafir. Jadi Ibrahim itu dikatakan tidak kafirkan Azar, tidak kafirkan kaumnya, ditakwil itu perbuatannya yang kafir, orangnya tidak. Itu tidak benar ya. Ya, perincian-perincian itu termasuk dari perincian yang kita sebutkan tadi dari paham-paham Murji'ah ya. Kalau dia sudah melakukan seperti itu, sudah dihukumi sebagaimana yang dilakukan oleh salaf. Yang kita sebutkan, Zaid bin Amr menghukumi orang-orang musyrik. Ya. Padahal orang musyrik itu sewaktu-waktu melakukan kesyirikan, sewaktu-waktu melakukan ketaatan. Fa idza raqibul fulka da'awallaha mukhlishina lahuddin. Jadi tatkala mereka naik di kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, ya Allah ya Rabbi. Ya. Alamma najahum ilal bari idahum yusyrikun. Tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka syirik lagi. Ya, mereka disebut apa? Musyrikun, mencampur adukan ya. Ini melakukan perbuatan syirik, habis itu melakukan ketaatan. Jangan kemudian ditakwil, dia lakukan syirik tadi, jangan disyirikkan, itu kan hanya perbuatan syiriknya. Jadi yang kafir perbuatannya saja ya, tidak dibenarkan seperti itu ya. Dia dihukumi sesuai ya dengan yang dia nyatakan, dan kita menghukumi sesuai zahir ya. Jangan kira-kira ini perkaranya berat ya. Jadi jangan sampai katanya dia memang dia terang-terangan lakukan. Ya kalau kita lihat orang sudah terang-terangan berdoa kepada selain Allah, sujud padanya, sembah itu, ya sudah nyata lakukan seperti itu, ya sudah dihukumi. Ya, itu yang dilakukan oleh para salaf. Ya. Dan Nabi alaihissalam pun terjelas, beliau perintahkan Khalid bin Walid kata Fathul Makkah, datangi orang-orang menyembah wanita yang dituhankan. Ya, Uzza, ya seorang wanita yang rambutnya panjang telanjang, mereka ibadahi sembah. Khalid bin Walid datang, tebas, dibunuh. Ya, mereka itu disebut musyrikin. Ya, sebut wanita tadi sebut taghutiyah. Kalau yang lainnya musyrikin, dihukumi langsung seperti itu. Dan penerapannya diterapkan oleh para ulama. Awal-awal berdirinya kerajaan Saudi Arabia terjadi peperangan dengan orang-orang seperti itu. Dita'yin disebut mereka ini sudah melakukan kesyirikan, kekufuran, menentang lagi mereka. Akhirnya terjadilah perang. Ya. Kerajaan Saudi awal-awal didirikan kan di atas tauhid, makanya berhukum dengan hukum Islam. Awal-awal terjadinya itu terjadi peperangan antara orang yang bertauhid dengan yang tadi didakwai, mereka menentang bahkan mengancam, akhirnya terjadilah perlawanan. Ya. Awal dakwah Nabi kan seperti itu juga. Ya, dakwah tauhid itu awalnya tidak menginginkan perang, ya, dakwah dengan baik. Tidak mau ingin keributan dakwah. Cuma orang yang musuhi itu yang masalahin, akhirnya terjadilah pelarangan, terjadilah apa yang terjadi hingga terjadi perang. Jadi ulama-ulama kita terapkan, bahkan yang tadi disebutkan tadi di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
tatkala orang Tartar, pasukan Tartar itu dari Mongolia datang menguasai beberapa daerah di Irak dan yang lainnya, di antara mereka masuk Islam. Ya. Sampai ada keturunan Khazistan di sana bisa dilihat, ada dari mereka itu yang masuk Islam, dinyatakan Muslim, tapi ulama-ulama ketika itu mempertanyakan keislaman mereka. Kenapa? Mereka katakan mengucapkan syahadatain tapi tidak sholat. Akhirnya dari ulama sepakat untuk perangi Tartar ketika itu. Di antara Tartar sudah terpecah-pecah ketika itu. Ada yang sudah masuk Islam, ada yang masih di atas agama mereka, penyembah patung. Ya, yang masuk Islam tadi sesuai dengan adat. Mereka datang ke tokoh-tokoh dari kalangan sufi ini ikut. Ya. Di antara mereka sudah masuk ke kalangan tharikat, ma'rifat, tidak perlu sholat. Ya. Di saat zaman raja dari kerajaan ketika itu di Mesir, terus beberapa kerajaan Islam bersepakat untuk perangi Tartar. Dan dinyatakan mereka perang, mereka walaupun tadi Tartar sudah dinyatakan masuk Islam, mengucapkan syahadat, karena tidak pada sholat, tidak menampakkan Islam, diperangi semuanya. Terjadilah perang besar ketika itu. Dan kemenangan diperoleh oleh kaum muslimin ya, ketika itu. Jadi ya, Tartar yang tadi yang tidak menampakkan keislamannya, hanya mengucapkan syahadat, tidak dianggap oleh mereka. Hanya diperangi. Ya. Ini penghukuman dari para ulama kita secara nyata. Dan awal berdirinya kerajaan Saudi seperti itu. Yang peranginya itu walaupun sama Britania juga perang, akan tapi bersama para penyembah ya, kesyirikan tadi yang diperangi juga. Jadi perangnya ketika itu Britania, karena Saudi kan pernah jaga Britania, melawan Britania sama sekaligus tadi. Ya. Ya kayak di negeri kita dulu tentang Imam Bonjol lawan Hindia Belanda, sekaligus orang yang melakukan kesyirikan melawan, kan seperti itu ya. Udah sampai sini dulu ya. Ya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan jika ada kesalahan ya astagfirullah, kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada baiknya maka itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih atas kehadirannya sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai amal saleh kita. Ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.